Mutiara Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Dan pendengar, kita sudah terhubung bersama narasumber kita pagi hari ini bersama Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Ustadz untuk pagi hari ini Ustadz? Alhamdulillah Mbak Dela. Masya Allah, sehat selalu ya Ustadz ya. Baik Ustadz, tema kita pagi hari ini mengenai Sya'ban, bulan keberkahan Ustadz ya. Ya. Baik, nanti kita akan mengajak pendengar ingin bergabung bersama Ustadz Haji Sulaiman M. Nur di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Siaran ini secara live juga di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, aplikasi kami RRI Digital atau juga melalui via streaming kami rri.co.id. Terlebih dahulu kami persilakan untuk Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA memberikan materi mengenai Sya'ban, bulan keberkahan. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pendengar Mutiara Pagi manapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah atas seluruh nikmat yang Allah karuniakan kepada kita hingga hari ini. Jumat 30 Januari 2026 bertepatan dengan 11 Sya'ban 1447 Hijriah. Kita akan membahas tentang keberkahan bulan Sya'ban. Nabi mengajarkan kepada kita sejak masuknya bulan Rajab itu membaca doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sambungkan kami, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Artinya apa? Bulan Sya'ban, bulan Rajab dan bulan Sya'ban adalah bulan penuh keberkahan. Keberkahan yang dimaksud adalah salah satu maknanya keberkahan yang dimaksud dalam doa yang diajarkan oleh Nabi tersebut adalah berkah, di mana disambungnya silaturahmi. Kita ketahui dengan biasanya dengan masuknya bulan Sya'ban, ya, ini hari Jumat, sekali lagi Jumat 11 Sya'ban, maka akan kita lihat sebuah kebiasaan, ya, umat Islam di Indonesia itu mereka akan menziarahi kubur. Ya, mengapa demikian? Karena salah satu dari hikmah ziarah kubur adalah menyambung silaturahmi. Silaturahmi yang dimaksud bagaimana antara kita yang hidup dengan yang sudah meninggal dunia. Maka bulan Sya'ban salah satu keberkahannya adalah bulan di mana tersambungnya silaturahmi. Sehingga Bapak Ibu para pendengar Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, kita jadikan bulan Sya'ban ini bulan di mana kita menyambung silaturahmi hingga masuknya bulan Ramadan nanti kita akan menambah keberkahan itu dengan saling mendoakan. Inilah hakikatnya ajaran atau syariat Islam, di mana Islam mengajarkan kepada kita dengan silaturahmi tersebut kita akan timbul saling mendoakan. Oleh karena itu, para pendengar Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, mari kita raih keberkahan bulan Sya'ban ini sebanyak-banyaknya. Karena dalam hadis yang lain Nabi menyatakan Rajab adalah bulannya Allah,
Rajab adalah bulannya umatku, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulannya Allah. Hingga sekali lagi makna dari hadis Nabi tersebut, bulannya Nabi, Sya'ban adalah Syahri, artinya Sya'ban adalah bulanku, bulan di mana kita melaksanakan semua aktivitas-aktivitas yang disunnahkan, yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak ibadah di bulan Sya'ban ini, karena dengan memperbanyak ibadah, apapun bentuk ibadah yang kita lakukan, maknanya kita melakukan sunnah-sunnah Nabi yang dicontohkan oleh Nabi, sehingga dengan masuknya bulan Sya'ban kita akan mudah juga melakukan aktivitas ibadah di bulan Ramadan yang akan sebentar lagi akan masuk dan akan mengisi ruang waktu kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz dan pendengar, itu tadi materi pembuka dari Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA. Untuk Anda yang bergabung boleh di line telepon di 3699977. Pro 1, Assalamualaikum. Baik, nampaknya terputus ya. Bisa juga melalui WhatsApp di 082179279010. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dela. Pak Abu Bakar di Jawi, sehat Pak Abu? Amin ya Allah. Alhamdulillah. Silakan Pak Abu Bakar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum al-mukarram Ustaz Sulaiman. Waalaikumsalam. Radhiyallahu anhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abu Bakar. Ya. Ada yang berpendapat Ustaz bulan Sya'ban alias bulan Ruha ini ada sunat salat nisfu Sya'ban. Nah, jadi perintah ini apa memang ada kekuatan hadisnya atau benar-benar ada sunnahnya begitu Rasul? Itu begitu Ustaz. Baik. Nah, kemudian solat itu dengan tidak berjemaah Ustaz. Ada yang mengajarkan begitu. Apa benar begitu Ustaz? Baik. Ya itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, Ustaz. wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abu Bakar terkait sholat nisfu Sya'ban. Ya, itu tidak ada anjuran dan tidak ada hadisnya. Jadi bukan sholat nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban, insya Allah Senin malam Selasa ya, kalau penanggalan itu bukan sholat nisfu Sya'ban. Ya, kita melaksanakan amaliyah di malam nisfu Sya'ban. Ya, biasanya amaliyah itu diawali ba'da maghrib menjelang isya. Nah, kebenaran biasanya aktivitas ini karena latar juga, jadi sebutannya sholat nisfu Sya'ban. Ya. Sebenarnya bukan itu. Jadi sekali lagi Pak Abu Bakar dan para pendengar dimanapun Anda berada, tidak ada sholat nisfu Sya'ban. Yang ada adalah setelah kita melaksanakan sholat wajib maghrib, kita melaksanakan sholat ba'diyah maghrib. Dan setelah itu kita melakukan pembacaan Yasin 3 kali sampai waktu Isya. Itu yang ada. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Ini untuk pelaksanaan sholat sendiri, apakah betul Ustadz sendiri atau boleh imaman Ustadz? Karena sekali lagi Mbak Dela, tidak ada sholat nisfu Sya'bannya, tidak ada. Ya. Jadi yang ada itu setelah sholat maghrib kita sholat ba'diyah maghrib. Karena kita berada di masjid semua, sering dikatakan sholat nisfu Sya'ban. Tidak ada sholat nisfu Sya'bannya. Iya. Ya. Jadi yang ada adalah sholat ba'diyah maghrib. Baik Ustadz, kita terima telepon kembali Ustadz ya. Di line telepon kami di 36997. Pro 1, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Kak Dela. Dengan Dian di Sudirman ya. Iya.
Silakan Dian. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Semoga Pak warahmatullahi Ustadz dan wabarakatuh. keluarga dan keadaan sehat walafiat ya Pak Amin, Ustadz ya. amin ya Allah, amin. Amin. Iya, saya ada 2 pertanyaan ya Ustadz ya. Kalau untuk miladiahnya jatuhnya tanggal berapa ya Ustadz ya? Bisa diulang? Untuk miladiah Nisfu Sa'ban jatuhnya tanggal berapa ya? Baik. Segitu Kalau saja. yang kedua Ustadz ya, Mm-mm. ada seseorang nih Ustadz ya. Dia ikut di pengajian nih Ustadz ya. Tapi dia tuh perbuatan yang negatif tuh masih suka dikerjakan. Itu gimana ya Pak Ustadz? Baik. Contohnya Ustadz ya, Segitu dia saja. suka jalan sama cowok berdua Ustadz. Gimana Ustadz? Baik. Makasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz. Baik, terima kasih Pak Dian ya. Nanti Nisfu Sa'ban itu hari Senin. Ya, hari Senin. Senin malam Selasa. Insya Allah Senin malam Selasa. Ya, jadi kalau tidak salah tanggalnya tanggal 2 Februari ya, Sa'ban. Nah, 2 Februari 2026. Jadi sekali lagi, insya Allah Nisfu Sa'ban itu hari Senin malam Selasa, ya, tanggal 2 Februari 2026. Kedua, tentang ya tadi yang ditanyakan, ada orang yang taat tetapi masih melakukan kegiatan aktivitas yang tidak baik. Tidak apa-apa, silakan. Ya, dalam artian bukannya saya mengizinkan, ya, karena pertanyaannya dia sering melakukan aktivitas baik, menghadiri majelis taklim, tapi dia masih dalam artian masih melakukan perbuatan yang tidak baiknya. Ya. Kita doakan kawan kita, teman kita tersebut biar bertambah kebaikannya. Ya. Kita doakan. Oleh karena itu sekali lagi Pak Dian, ya, bulan Sya'ban tadi yang saya sebutkan adalah bulan keberkahan, bulan silaturahmi. Ya, di mana dari makna silaturahmi itu kita saling mendoakan. Maka doakan yang terbaik. Doakan yang terbaik. Tidak apa-apa. Nabi, sekali lagi ya, Nabi orang berbuat jahat. Nabi orang lain berbuat jahat kepada diri Nabi. Maka Nabi doakan yang terbaik. Nabi menyaksikan, melihat ada orang, ada sahabat yang dia masih melakukan perbuatan tak baik. Bahkan kita pernah dengar hadis, ya, bagaimana ada seorang bukan seorang sahabat, tapi pada zaman Nabi ada orang yang suka mabuk, ya, minum minuman keras. Maka Nabi bilang, ya, orang tersebut ingin masuk Islam. Maka kata Nabi, silakan masuk Islam, ya. Sudah masuk Islam, apa saja, jujur dengan aku. Maka apa yang terjadi? Orang yang baru masuk Islam tersebut merasa heran, kok mudah sekali ajaran Islam. Ya, yang penting jujur. Ya, silakan, dia mengakui bahwa dia masih senang minum keras, dia berbuat maksiat masih, ya. Maka Nabi bilang jujur. Apa yang terjadi? Setiap kali bertemu dengan Nabi, apa yang kau lakukan? Dia harus berkata jujur, padahal dia masih minum keras. Akhirnya apa? Dia berkata jujur. Akhirnya perbuatan jeleknya tersebut itu hilang berangsur. Ya. Jadi itu yang harus kita lakukan, Pak Dian. Doakan kebaikan untuknya. Semoga doa terbaik kita untuk teman-teman kita atau saudara kita itu Allah jadikan perbuatan tidak baiknya itu berbalas di perbuatan baik. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, belakang Pak Dian di Sudirman di 369977. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ida di Banyuasin ya. Ya, Silakan Bunda. terima kasih Mbak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ida. Iya, Pak Ustadz, jadi pertanyaannya, gimana ya cara kita untuk menyikapi supaya kita mendapat keberkahan di bulan Sya'ban ini, Pak Ustadz? Rangkaian ibadah apa yang harus kita lakukan gitu ya? Ya, itu aja pertanyaannya. Baik, segitu Terima saja kasih ya. waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Bunda Ida. Ya. Mengambil keberkahan di bulan Sya'ban. Apa aktivitas ibadah yang dilakukan? Ala kulli hal Nabi tidak mencontohkan, tetapi ya, Nabi hanya mengisyaratkan. Maka seluruh aktivitas ibadah, seluruh, ya, artinya misalnya sholat wajib kita lakukan. Nah, di antara sholat wajib itu ada sholat rawatib, subuh qobliyah. Minta maaf, subuh itu ya qobliyah. Kemudian nanti zuhur ada qobliyah, ada ba'diyah. Asar ada qobliyah. Maghrib ada qobliyah dan ada ba'diyah. Isya ada qobliyah dan ba'diyah. Itu kita lakukan. Ya. Artinya seluruh aktivitas baik. Sedekah, memperbanyak sholawat, bahkan karena Nabi menyatakan Sya'ban syahri. Sya'ban adalah bulanku, maka bukan sunnah. Aktivitas yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi. Memperbanyak sedekah, ya, memperbanyak silaturahmi, itu adalah bagian daripada ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita ke WhatsApp dulu Ustadz di 0821792790 dari hamba Allah di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungannya, amin. Pak Ustadz, mohon pencerahannya kenapa bulan Ramadan ini lebih istimewa dari bulan-bulan lainnya. Padahal setiap berbicara mengenai bulan Sya'ban dan bulan lainnya juga termasuk istimewa. Namun kenapa bulan Ramadan ini jauh lebih istimewa? Mohon penjelasannya Ustadz dari hamba Allah di Palembang. Silakan Ustadz. Baik, hamba Allah di Palembang, mengapa bulan Ramadan lebih mulia dibandingkan 11 bulan yang ada? Ya, bukan saja dengan bulan Sya'ban. Artinya 11 bulan. Ya, Allah ciptakan 12 bulan. Ramadan adalah bulan mulia. Para pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, alasan pertama itu karena Ramadan banyak nama. Ya. Sebut saja bulan Ramadan Syahrul Qiyam, bulan di mana kita diwajibkan berpuasa. Syahrul Shadaqah, bulan di mana kita memperbanyak sedekah. Syahrul Ibadah, ya, Syahrul Tarawih, Syahrul Jaza, banyak nama. Nah, sekali lagi, dalam Islam semua yang mulia-mulia itu pasti banyak nama. Allah Tuhan kita itu banyak namanya. 9 paling tidak yang tertulis, ya, itu 99 nama. Nabi kita, Nabi Muhammad, ya, adalah Nabi mulia. Ya, Nabi mulia. Dibandingkan nabi-nabi yang lain, nabi kita nabi mulia. Salah satu di antaranya karena banyak nama. Al-Quran, kitab suci umat Islam, mulia karena banyak nama. Al-Quran, Ar-Rahman, Al-Kitab, ya, Al-Furqan, Al-Huda, dan seterusnya. Dan akhirnya juga
bulan Ramadan. Kenapa mulia? Jawaban dari saya, karena Ramadan banyak nama. Ya. Jadi dari nama itulah menunjukkan kemuliaannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang ingin bergabung kembali silakan di 369977. Pro 1, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dela. Pak Zakaria di Kenten, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustadz nambahin dikit Ustadz ya. Ya, Bulan Ramadan ini kan yang pokoknya itu kan bulan turunkan Al-Quran Ustadz ya. Kemudian yang kedua itu Lailatul Qadar Ustadz ya. Yang pokoknya itu yang istimewanya. Ada pertanyaan saya Ustadz ya. Ini agak di luar dikit ya. Masalah sholat Ustadz ya. Di dalam sholat subuh Ustadz ya, kunut itu saya lihat tuh apa ada perbedaan Ustadz ya. Kalau di dalam baca kunut itu ada yang angkat tangan sampai selesai, ada yang satu yang ayat terakhir itu, yang doa terakhir itu lepasin dulu Ustaz, baru dia sujud. Bagaimana kira-kira sebaiknya Ustaz kalau menurut tuntunan? Baik. Bisa dipertegas Mengenai ini Kunut, doa kunut. iya, ada yang angkat tangan Ya, sampai bagaimana? selesai, ada yang cuma baru sampai udah terakhir. Baca Baik. terakhir itu dilepasin dulu baru sujud. Iya, Kira-kira sebaiknya seperti apa? baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang terkait soal sholat doa kunut Ustadz. Ada yang menaikkan tangannya terus lepas, ada juga yang sampai selesai. Seperti apa nih penjelasan untuk tentang doa kunut? Ya, minta maaf barangkali Pak Zakaria ya, saya kurang memahami pertanyaannya, tapi saya bisa mencoba merangkai. Pertama tentang sholat atau doa kunut ya, ada yang membaca sampai mengangkat tangan sampai selesai, ya. Istilahnya tangannya masih menengadah. Ada yang pada saat doa kunut itu tidak sampai selesai, tangannya sudah tidak menengadah lagi. Nah, pertama saya belum pernah melihat ya orang yang dia tidak menengadah sebelum selesai doa kunut. Ya. Mereka menengadahkan tangannya pada saat membaca doa kunut, baik dia berimaman ya sebagai makmum dia atau sholat dia sendirian. Jadi kecuali kalau dia tidak pada saat dia berimaman dia tidak membaca kunut, ya maka dia tidak mengangkat tangannya kecuali itu, ya. Artinya apa? Saya tidak pernah melihat, sekali lagi, saya tidak pernah melihat orang yang pada saat sholat kunut berjamaah, ya, dia mengangkat tangan, kemudian sebelum selesai dia minta maaf sebelum doa kunutnya itu berakhir, dia tidak menengadahkan tangannya. Ya. Tapi yang ada kalau dia sholat berjamaah ada doa kunutnya, ya, dia pertama dia memang tidak membaca kunut, barangkali dia mengikuti mazhab ya, tidak ada kunut, maka dia tidak menengadahkan tangan ya dari awal, bukan di pertengahan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, kita ke WhatsApp kembali. Ada Pak Romli Jamal di Sembawa. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Pendapat saat takbiratul ihram, sholat Allahu Akbar sambil angkat tangan, dalam hati berucap niat sholat. Katanya tidak boleh karena kita berniat sudah 2 kali diucapkan. Terus ada juga yang dalam hati. Mohon penjelasannya dari Pak Romli Jamal di Sembawa. Silakan Ustadz. Ya, baik, terima kasih Romli Jamal di Sembawa. Ya, takbiratul ihram. Ya, memang bahasanya itu sudah mendalam, Pak Dela.
sebelum berdiri sholat, kita berniat, membaca niat sholat. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i, niat sholat itu dilapaskan, ya, sehingga kita sering mendengar atau menyaksikan imam itu membaca sebelum dia takbiratul ihram terdengar Usolli, ya, artinya niatku sholat. Dia membaca niat, dilapaskan niatnya. Nah, ada yang bukan berpandangan, ya. Ada yang berkata bahwa pada saat kita takbiratul ihram itu Allahu Akbar, maka pada saat itu hati kita berkata bahwa saya saat ini sholat subuh. Ya, sekali lagi hal itu, ya, pendapat ahli biasanya dalam tarekat atau tasawuf. Ya silakan, bukan berarti kita sholat tersebut 2 kali niat. Ya. Niat pertama kita lapaskan, ya. Niat yang kedua kita kuatkan. Ya. Silakan. Bagaimana dengan pendapat bahwa berarti 2 niat? Ya, saya bilang silakan, masih 1 niat. Kita pantapkan dalam hati bahwa pada saat ini kita sholat, melaksanakan sholat. Lepaskan semua hal yang terkait dengan sholat. Itu jawaban saya untuk Pak Romli di Sembawa. Banyuasin. Di Sembawa. Baik. Allah berkati. Baik, silakan ingin bergabung kembali, kami informasikan 42 menit beranjak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana nih Pak? Dengan hamba Allah, Mbak. Hamba Allah di Palembang. Palembang, silakan. Mau tanya Ustaz. Ini Ustaz, apakah saya ini termasuk musyrik kalau saya Ustaz meminta ilmu, cuman ilmu itu dalam bahasanya bahasa Quran melalui ucapan, cuman ayat Quran melalui Ustaz. Nah, apakah saya itu termasuk musyrik Ustaz? Minta kepada orang yang itu. Meminta ilmu kepada seseorang tapi melalui bacaan Al-Quran. Ya, dikasihnya di ucapan Quran, Mas. Oh, apakah itu termasuk musyrik atau tidak? Ya. Ilmu seperti apa nih Pak? Nah, itu seperti ilmu apa ya? Ilmu mungkin untuk pengetahuan Islam atau ilmu bisa dikatakan ilmu hitam. Apa? Perempuan lah. Untuk menggait seorang perempuan. Iya. Iya, Mbak. Oke, nanti ditanyain ya sama Pak Ustadz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu termasuk musyrik atau tidak nih Ustadz? Untuk mungkin pelet ya mungkin ya Ustadz ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Bella. Ya, biasanya dulu dulu ya waktu muda-muda kita sering membaca ayat-ayat tertentu untuk mendekati lawan jenis kita. Karena satu di antara seperti Bapak tadi bertanya, apakah selama, ya lagi saya katakan, ya, selama kalimatnya, oleh karena itu saya tanya tadi, ilmu apa? Ya, kalau itu ilmu, ya, untuk satu menjaga diri, untuk kebal. Yang biasanya anak-anak muda itu biasanya untuk kebal. Dan hampir seluruh itu yang melaksanakannya itu anak-anak muda, ya, karena PD-nya itu belum tinggi. Kalau sudah tua, insya Allah tidak lagi. Ya, anak-anak muda biar PD-nya tinggi, ilmu kebal. Ya, padahal sekali lagi, sekebal apapun ilmu itu suatu saat ajal pasti menembusnya. Ya. Nah, sekali lagi, dan itu biasanya banyak, ya. Dan itu yang dikatakan ya membawa nama dia ayat Al-Quran yang dibaca, yang minta maaf sekali lagi banyak.
Kalau ada dulu namanya ilmu tenaga dalam, ya, itu dibaca setelah sholat ini, amalkan itu dan seterusnya, macam-macam. Sekali lagi saya katakan, ya, hal-hal tersebut, ya, itu ciptaan manusia, ya, ciptaan manusia. Ya. Kalau ilmu seperti tadi, biasanya dibaca surah Yusuf, gitu. Ya, surah Yusuf ayat 1 sampai 6 kalau tidak salah, ya. Apakah itu termasuk, ya sebut saja ilmu hitam, apakah musyrik, ya, untuk kita itu untuk karena kepedian kita tidak ada, keyakinan kita tidak ada, ya. Maka hal itu bisa menjadi syirik, ya. Kenapa? Kita untuk meyakinkan diri kita tambah macam-macam, gitu, ya. Ini jawaban dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang bergabung kembali di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Halo Pro 1, assalamualaikum. Baik, nampaknya kita putus ya. Pro 1, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih Bapak? Hamba Allah Palembang. Hamba Allah di Palembang. Pak hamba Allah, mungkin volume radionya tolong dikecilin, soalnya kita feedback nih Pak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada membangun gedung madrasah dengan berhutang. Nah, kita minta ke uang zakat dari keluarga ini supaya uang zakat itu membantu kita untuk membayar hutang-hutang tersebut. Apakah itu bisa dimasukkan terapan itu aja. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Membangun madrasah, ya, terhutang, dengan catatan terhutang. Apakah kita bisa masuk dalam zakat, yang penerima zakat? Syaratnya, ya, kita berhutang tersebut bukan berarti kita langsung niatkan, oh nanti ada uang zakat, nggak apa-apa. Oh nanti ada bantuan dari Basnas atau bantuan dari Basda. Kan ada asnaf zakat, ya nggak apa. Sekarang kita berhutang dulu untuk membangun. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Artinya yang diperbolehkan mereka yang fisabilillah, ya, pada saat dia membangun misalnya madrasah tadi, kemudian dia berhutang. Berhutang bukan berarti niat tidak bayar, ya. Berhutang memang diperlukan, tapi pada saat mau membayarnya memang benar-benar tidak ada, ya. Nah, itu baru masuk asnafnya dan itu bisa dibantu, ya. Tapi kalau seandainya seperti tadi dibangun madrasah, nanti kita dapat asnaf zakat. Nah, kalau sudah diawali seperti itu tidak termasuk. Jadi kita pada saat yang bersamaan, kalau bahasa sekarang ini ngagangin, ya, aja kita bulan Ramadan banyak yang mengeluarkan zakat, maka kita ngomong bahwa kita bangun madrasah ini berhutang. Tidak bisa. Ya, itu jawabannya. Wallahu a'lam. Baik, kita kembali ke WhatsApp di 082179279010 dari hamba Allah di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin bertanya. Yang pertama, apakah dalam sholat sunat kita boleh meninggalkan yang tidak rukun atau sunat? Yang kedua, sholat qobliyah zuhur mana yang benar? 2 rakaat atau 4 rakaat sesuai dalil yang kuat? Mohon pencerahannya Ustadz dari hamba Allah di Palembang. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih hamba Allah di Palembang. Pada saat melaksanakan sholat, ya,
baik sholat sunat apalagi sunat wajib. Rukun sholat wajib kita kerjakan, rukun sholat, ya. Walaupun itu sholat sunat, wajib kita kerjakan rukun sholatnya, ya. Baik rukun qauliyah. Rukun qauliyah itu rukun yang kita ucapkan, yang kita lafazkan. Apa saja rukun qauliyah? Salah satu di antaranya takbiratul ihram. Maka pada saat kita misalnya mau sholat sunnah tahiyatul masjid, maka takbiratul ihramnya kita lafazkan Allahu Akbar. Ya, itu rukun. Nah, kemudian tentang sholat zuhur, yang mana yang benar? Ya, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Ada hadisnya, dua-duanya ada hadisnya. Ya, qabliyah zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Yang 2 rakaat ada hadisnya sahih, yang 4 rakaat ada hadisnya sahih. Yang 4 rakaat dilaksanakan masna. 2 rakaat. Ya, bukan sekaligus 4 rakaat seperti sholat zuhur, ya. Jadi dua-duanya ada hadisnya. Silakan mau dilakukan yang 2 rakaat atau mau dilakukan 4 rakaat. Semuanya hadisnya sahih. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, kita terima telepon terakhir Ustadz ya, mengingat waktu sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Dela. Dengan siapa di mana nih Pak? Dengan Pak Adi di Sukarame. Pak Adi di Sukarame, silakan Pak Adi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz yang tanyakan ini ya. Bagaimana Pak Ustadz itu seorang disabilitas yang kekurangan fisik dalam mengerjakan sholat itu Pak Ustadz, ya tidak sempurna ya, karena kekurangan fisik ya Ustadz ya. Ya dengan dia melakukan dari takbiratul ihram sampai tahiyatu dengan isyarat Pak Ustadz. Apakah sholat itu sah apa tidak Pak Ustadz? Ya mohon pencerahannya ya Ustadz. Baik. Ya terima kasih Mbak Dela Pak Ustadz atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, minta maaf Mbak Bella kalau tadi ada feedback bisa dibantu. Ini bagaimana dengan orang-orang yang disabilitas, yang punya keterbatasan dan mereka sholat dengan bahasa isyarat, itu apa hukumnya Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, sekali lagi, aktivitas ibadah yang namanya sholat. Nah, kalau kita mampu, awalnya itu berdiri. Kalau tak mampu berdiri, ya, duduk. Kalau tak mampu duduk, tidur. Ya, baik telentang atau kita miring tidurnya. Ya. Kalau kita mampu sudah ditidurkan, ternyata kita tidak bisa laksana itu berakhir dengan sholat isyarat kita. Ya, artinya apa? Kalau ada orang yang disabilitas, maka sholatnya itu melaksanakan semampunya. Misalnya dia tangannya putus, minta maaf ya, tangan sebelah kanannya, maka dia takbiratul ihram kanan kiri, tangan kanannya bukan biasanya. Kalau memang putusnya tidak ada betul, itu tidak ada apa-apa, tangan kirinya saja, ya, dan melaksanakan. Kemudian mereka tidak mempunyai kaki, ya udah dia melaksanakan tidak berdiri, duduk, ya. Dan hal itu sering saya saksikan orang-orang yang tidak mempunyai kaki, ya, tangannya juga buntung, ya, dia melaksanakan sholat. Dia melaksanakan sholat semampu. Ya, itu jawaban dari saya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustadz, karena lintas waktu sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin Ustadz bisa memberikan materi penutup sedikit Ustadz mengenai tema kita Sya'ban bulan keberkahan. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Dela, para pendengar Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, mari kita isi bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak ibadah. Kita ambil sebanyak-banyaknya keberkahan yang ada di bulan Sya'ban. Hingga kita akan memasuki bulan Ramadan dengan senang dan dengan bahagia. Mudah-mudahan Allah berkahi Sya'ban kita dan Allah sambungkan kita dengan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA yang sudah memberikan materi mengenai Sya'ban, bulan keberkahan. Dan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti pendengar kita akan mendengarkan informasi Warta Berita Daerah. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih.